Makanya kalau dulu ada yang tanya kepada saya, apakah Allah orang Kristen itu sama dengan Allah orang Islam? Yaitu contoh jemaat yang tidak ngerti bahwa Tuhan itu punya nama, punya arti yang nggak sama dengan orang Islam gitu. Nah, cilakanya di Indonesia ini pendeta-pendeta ya tidak ngajari gitu ya. Entah karena nggak ngerti atau nggak peduli atau karena toleransi ya intinya mereka salah intinya. Apapun motivasinya tetap salah gitu. Padahal di ST itu ya diajari berani sebenarnya, cuman ya nggak tahu juga. Nah, ini Mas, nanya lagi. Ya, Kan ada tertulis, tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, ya. dari kata-kata itu aku nangkepnya gini. Aku nggak ngerti wujud sosok atau bagaimana eh, mengenal Bapa. Jadi aku dasarnya itu arahku itu ke sosok Yesus begitu. Nah, maksud yang tak omongkan tadi itu terkait sama ya oke, Mas ET ini arahnya ke Yesus atau sudah menyatu dengan sosok Yesus untuk memohonkan doa ke Bapa Surgawi gitu. Gimana ya? eh kalau tentang oke, ini cara berdoa ya akhirnya topiknya. Oke. Cara berdoa ini memang sering membingungkan kalau masalah Tritunggal gitu ya. Misalnya Iya, begini, iya. apakah saya bisa berdoa kepada Roh Kudus saja? Apakah saya bisa berdoa kepada Bapa saja? Apakah saya bisa berdoa kepada Yesus saja? Ini yang pertanyaan Pak Wid tadi. Orang bisa bingung gitu ya. Kalau Roh Kudus, Roh Kudus itu siapa? Gitu. Apalagi ada yang bilang Roh Kudus itu bukan personal gitu ya. Tritunggal misalnya kayak Erastus gitu ya. Dulu juga ada yang itu juga bilang gitu, Tritunggal. Jadi salah satu awal-awal yang ketemu saya sama Ayub sih. Yang itu bilang, wah aku Tritunggal. Jadi Bapa dan Yesus, Bapa dan Putra. Sama rohnya masing-masing. Jadi kedua Tritunggal ini punya roh kudus masing-masing. Punya roh masing-masing. Ini beda lagi dengan Tritunggalnya Erastus mungkin ya. Aku tidak tahu mendalami yang Erastus. Nah, soal cara berdoa, sebenarnya konsep paling aman itu ya konsepnya yang dipakai Pak Widodo dan gereja-gereja Presbyter gitu ya. Saya berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Itu paling aman. Hmm, Gitu, Pak. Karena siap, siap. sosoknya kan Bapa, Yesus itu perantara, hanya namanya saja. Walaupun sebenarnya nama Yesus itu ya namanya Bapa juga. Dibilang di Yohanes kan, aku menyatakan namamu kepada dunia. Kenapa? Lah nama aku ya nama Bapa gitu ya. Nama Yesus itu kan nama Bapa. Di YH-nya itu loh. Ini harus pakai bahasa Ibrani Bang Adi. Yehosuanya, Yehonya itu nama Bapa. Jadi nama Yesus sebagai diri sendiri itu tidak ada loh. Jadi kalau orang ngomong Yesus itu artinya saya mengaku Yeho juru selamat. Yeho itu kan Bapa, Yehowa itu. Jadi nama Sang Putra itu sendiri tidak ada sebenarnya, tidak punya nama terpisah. Jadi kalau nyebut Yesus itu nyebut YH sebenarnya, Yeho bapaknya. Jadi misalnya Bang James punya anak gitu ya, terus anaknya disebut James Senior, James Junior gitu ya. Kan begitu Bang. Dia nggak punya nama sendiri loh Bang. Dia namanya pakai namamu, James. James Junior. Gitu ya. Orang-orang bule kan sering begitu ya. Iya, iya. Dia jadi nama si anak siapa akhirnya? James Junior. Siapa namanya? James Junior. Namamu yang kena. Dia nggak punya nama sendiri loh. Gitu. Makanya aku toleran kalau orang bilang Yesus adalah Bapa atau ya itu tadi. Kenapa? Karena secara nama Yesus ini namanya itu nama Bapa gitu. Bukan namanya sendiri. Dia nggak punya nama sendiri. Jadi nama Yesus itu ya nama Bapa sebenarnya secara YH. Kalau secara sosok nah itu beda, tapi secara nama itu Y-nya itu Yesusnya itu, YH-nya ya nama Bapa. Jadi tadi James Junior. Jadi anakmu kalau bisa punya anak terus kamu sebut James Junior,
dia nggak punya nama sendiri, dia pakai namamu. Gitu. Sama seperti kalau ini orang-orang Batak yang pakai nama marga gitu. Seringkali yang disebutkan nama marganya. Sama-sama Panjaitan misalnya gitu ya. Yang disebut nama marga untuk ini ya. Personal apa istilahnya ya. Kalau di Jawa ini sih walaupun ini bukan tradisi yang baik kalau di Jawa. Jadi guyonan anak-anak di Jawa gitu ya. Itu nyebut nama bapaknya. Jadi kalau mencemooh kawannya itu menggunakan nama bapaknya. Itu. Jadi nggak nyebut nama si bocah tapi nama bapaknya. Nah, ya sama dari ilustrasi paling gampang ya misalnya George Bush apa itu? Itu kan nama bapaknya sebenarnya itu. George Walker Bush. Nah, biasanya mereka disebut George Bush Junior misalnya. Nah, jadi ada sebutan JR/SR gitu ya, JR Junior. Jadi kalau James Junior berarti dia namanya pakai namamu, bukan nama orang lain. Dia nggak punya nama sendiri malahan. Nah, Yesus itu begitu. Nama Yesus itu nama bapaknya. Dia nggak punya nama sendiri loh. Ini yang makanya aku toleran dengan orang. Ya kayak tadi, berdoa kepada Yesus itu nggak salah. Karena sang putra ini nggak punya nama sendiri. Itu nama bapaknya. Dan sudah ada di Yoel gitu ya. Berseru kepada Yehuwa diselamatkan. Itu Yehosua itu. Jadi nggak salah bang dengan itu. Sama saja. Jadi soal cara berdoa kepada Yesus bisa, kepada Roh Kudus juga bisa. Karena asal konsepnya benar ya. Roh Kudus yang saya maksud itu rohnya Yesus, rohnya Yehuwa gitu. Karena seringkali kata Roh Kudus itu dipakai di orang Islam juga pakai Roh Kudus. Yang aku pernah dengar yang Pangestu ya, yang ini apa itu namanya paguyuban yang mengumpulkan semua agama, dia menyebut Roh Kudus juga, tapi Roh Kudusnya kan beda dengan kita konsepnya, nyebutnya sama tapi konsepnya beda. Jadi nyebut Roh Kudus juga nggak masalah asal konsepnya benar gitu. Ya itu sih bang. Ada pertanyaan lagi nggak atau yang lain?